Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanwa Mamsyuro Arif dari PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pada materi pada hari ini, saya mau bertanya satu hal. Pernah enggak kalian mengaku bahwa kalian beriman, akan tetapi masih suka berbohong, menyontek, dan malas beribadah? Tenang, di sini saya bukan untuk ceramah, tapi saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah. Yuk simak videonya agar kita menjadi seorang yang imannya tidak hanya di lisan, tetapi terlihat dari sikap dan perilaku. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah menonton video ini, kalian diharapkan 1. Memahami pengertian iman kepada Allah. 2. Mengetahui dalil Al-Quran tentang iman kepada Allah. 3. Mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 4. Menunjukkan perilaku seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat baik-baik, ini bukan hanya sekedar teori. Iman kepada Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Iman tidak hanya diucapkan di lisan, tapi dibenarkan oleh hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Dalam Islam, iman memiliki 3 unsur. Yang pertama, al-imanu bil qaul, yaitu iman yang diucapkan dengan lisan. Yang kedua, tasdikun bil qalbi, meyakini dengan hati. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, mengamalkannya dengan perbuatan. Selanjutnya, adapun dalil iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini singkat tapi tegas, menjelaskan bahwa Allah adalah Maha Esa. Tidak ada yang dapat menyamainya, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang dapat menyerupainya. Iman kepada Allah adalah dasar dari semua rukun iman, yang diibaratkan seperti pondasi. Apabila pondasi itu goyah, maka bangunan pun akan ambruk. Selanjutnya, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada 20. Kawan-kawan ada yang sudah tahu? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Dari 20 sifat wajib Allah itu ada wujud yang artinya Allah itu ada, qidam Allah yang maha mendahului, baqa Allah maha kekal, sama' Allah maha mendengar, haya Allah maha hidup, dan ilmun Allah maha mengetahui. Jadi tidak ada satu perbuatan kita yang tidak Allah ketahui, baik di tempat yang sempit, di tempat yang gelap, bahkan di tempat yang tersembunyi pun Allah mengetahuinya. Hubungan iman dan perilaku. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, dia tidak akan berkata bohong. Dia akan berkata jujur walaupun tidak ada orang yang mengetahui kebenarannya. Dia tidak akan berbuat buruk, akan selalu berbuat baik walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dan dia akan selalu bertanggung jawab di setiap perbuatannya. Contoh perilaku iman kepada Allah yaitu sholat tepat waktu, belajar bersungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, tidak berbohong, berkata jujur, dan meledek teman,
menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan melakukan hal-hal baik lainnya. Dari contoh perilaku beriman kepada Allah tadi, kita tidak dituntut untuk sempurna, akan tetapi percaya bahwa Allah Maha melihat dan setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan itu hal yang wajar. Akan tetapi saat mau memperbaiki diri, itu tanda bahwa masih ada iman di dalam hatinya. Selanjutnya, latihan soal. Soal yang pertama, apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dan meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Soal nomor 2. Dalam surat apakah dalil yang menegaskan bahwa Allah Maha Esa? Ya, betul. Dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas ayat 1? Ya, tepat sekali. Qul huwallahu ahad. Soal selanjutnya, apa arti dari ayat Qul huwallahu ahad? Ya, benar. Artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Soal selanjutnya, berikan contoh dari perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sekali. Contohnya dengan tidak berkata kasar, selalu berkata jujur, dan tidak menyontek. Soal yang terakhir, apa arti dari kata basirun? Ya, benar sekali. Artinya Allah Maha melihat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini yaitu iman kepada Allah tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, akan tetapi meyakini dengan hati dan membuktikannya dengan perilaku. Iman tanpa perubahan sikap akan mudah rapuh saat diuji. Semakin kuat iman kepada Allah, semakin baik sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, materi kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang iman kepada Allah dapat bermanfaat dan dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mendorong kita untuk mewujudkan keimanan dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.